making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya memberikan judul dimensi kehidupan doa. Saudara, kenapa banyak orang Kristen itu jadi malas berdoa? Karena mereka melihat bahwa doa itu sepertinya kok tidak membuahkan hasil. Itulah sebabnya kenapa kehidupan doa seseorang itu menjadi monoton. Karena mereka nggak melihat hasil. Padahal Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu berkuasa. Saudara harus punya iman kepada firman Tuhan tentang kuasa dari doa. Dan kalau kita melihat doa kita itu berhasil, maka kita akan makin bergairah untuk berdoa. Tapi kalau kita nggak melihat doa kita itu menghasilkan sesuatu, itulah penyebab mengapa banyak orang kehilangan motivasi untuk berdoa. Dan kita harus tahu ada 3 dimensi di dalam doa. Dan masing-masing Tuhan ini kita ada di dalamnya. Tuhan nggak mau cuma salah satu, tapi Tuhan mau setiap dimensinya kita itu mengalami. Yang setuju katakan amin. Yang pertama saudara, dimensi pertama dari doa adalah meminta. Dorongan pertama untuk kita itu berdoa, itu adalah karena kita ingin kebutuhan kita terpenuhi. Saudara, itulah sebabnya kita meminta. Bahkan meminta sendiri itu diwahyukan sendiri oleh firman Tuhan. Yesus sendiri berkata seperti ini, Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, katakan mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, salah satu hal yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan adalah kita itu dapat privilege daripada Tuhan. Yaitu Tuhan itu lewat firman-Nya mewahyukan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bapa dengan anak. Itulah sebabnya Tuhan berkata, supaya penuh sukacitamu, mintalah maka kamu akan menerima. Dan apapun yang kamu minta di dalam namaku, apa yang kamu minta kepada Bapa, katakan kepada Bapa. Berarti kita adalah anak. Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini bukan hanya sekedar diampuni dosanya. Kita ini bukan hanya sekedar menerima keselamatan. Tapi Tuhan itu mengubah status kita. Katakan mengubah status kita. Kita dulu orang berdosa, statusnya bukan hanya berubah menjadi orang yang diampuni, tapi status kita adalah kita diangkat menjadi anak. Dan ini luar biasa saudara. Yesus mati bagi kita bukan hanya menebus dosa kita, tapi Yesus mati bagi kita adalah untuk mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Dan ada janji yang luar biasa ketika kita menjadi anak-anaknya. Yaitu apa saudara? Ketika kita menjadi anak-anaknya, maka kita ini menjadi ahli waris. Coba kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, status kita ini berubah menjadi ahli waris. Kita ini menjadi anak, berhak menerima janji Allah. Semua janji Allah itu available bagi kita karena kita adalah anak. Kita ini menerima warisan semenjak status kita berubah. Nah sayangnya saudara,
Kita ini sekalipun anak, tapi kita nggak berpikir seperti anak. Anak itu sebetulnya nggak perlu berjuang untuk menjadi ahli waris. Itu hanya karena dia itu anak, maka dia otomatis, katakan otomatis, jadi ahli waris. Saudara, memang mungkin nggak langsung kita menerimanya. Kadang Alkitab berkata kita itu harus akil balik dulu, ada satu momen di mana kita akan mewarisinya. Tapi untuk menjadi ahli waris kita nggak perlu berusaha Bapak Ibu. Just simply kita ini adalah anak, kita langsung menjadi ahli waris. Dan di dalam status kita sebagai anak, saudara, kita menerima sebuah janji yang luar biasa. Karena kita itu anak. Dan Bapak Ibu, satu ayat lagi ya. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara, Tuhan itu bukan berhala. Saudara, orang-orang yang menyembah berhala itu tidak mengenal. Status mereka itu antara Tuhan dengan sesembahan dengan yang disembah. Tapi kita ini statusnya beda. Kalau orang menyembah berhala itu seringkali karena takut tidak diberkati. Takut dihukum. Tapi kita semenjak kita ini lahir baru, kita nggak menerima roh perbudakan yang membuat kita itu menjadi takut. Seolah-olah Tuhan itu jauh dengan kita. Saudara, kita takut itu karena Tuhan itu sepertinya mengancam kita. No, tapi ternyata status kita berubah. Kita menerima Roh Kudus yang menyebabkan kita ini bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Kita menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, kata Alkitab. Oleh karena roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan roh yang diberikannya itu dalam diri kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi seharusnya kalau Anda lahir baru dan Anda punya roh Kristus dalam dirimu, roh Allah yang ada dalam dirimu itu akan memberikanmu kesaksian. Kesaksian di dalam batin kita. Bahwa kita semua ini bukan sekedar diampuni, tapi kita jadi anak Allah. Roh ini yang menyebabkan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah masalahnya begini, ada banyak orang Kristen statusnya sudah anak, tapi mentalnya itu masih pegawai. Mentalnya itu masih budak. Dan itu dicontohkan di dalam ayat Alkitab, dalam kisah anak bungsu dan anak sulung. Dua-duanya adalah anak. Dua-duanya punya kesalahan. Tapi kita bisa belajar dari anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini meninggalkan ayahnya, minta warisan karena dia itu ahli waris. Saudara, tapi dia pakai itu untuk menjauh bapaknya. Menjauh dari ayahnya. Dikatakan Alkitab dia pergi ke tempat yang jauh. Lalu di sana dia berfoya-foya menghabiskan semua harta yang merupakan warisannya. Dan di titik itu saudara, dia masih belum berbalik. Saudara, dia masih berusaha dengan dirinya. Dia masih berusaha untuk cari kerja. Singkat cerita, ada seorang majikan yang punya babi. Dia kerja di situ menjaga kandang babinya, menjaga babi-babinya. Tapi rupa-rupanya dia kelaparan, ternyata ini majikan gak memberi makan kepada dia. Lalu Alkitab berkata dia itu ingin mengisi perutnya dengan ampas dari makanan babi. Saudara, yang mana ampas makanan babi itu betul-betul makanan yang tidak bergizi sama sekali, yang bukan merupakan makanan. Itu pun gak dikasih. Disitulah dia tahu bahwa dia itu butuh bapaknya. Lalu dia berpikir, orang-orang pegawai atau orang-orang upahan atau pegawai dari bapakku itu dicukupi. Sementara hari ini aku sebagai anak, aku menderita kelaparan. Di titik itu dia kembali saudara. Kenyataan bahwa dia itu kembali, berarti dia itu punya mental seorang anak loh saudara.
Lalu apa yang terjadi? Dia ketemu dengan bapaknya. Bapaknya itu yang berlari, berarti papanya itu setiap hari itu menunggu-nunggu dan melihat dari kejauhan. Menanti-nanti. Ini orang sebetulnya nggak bisa lagi dikenali karena sudah kurus, bau. Tapi papanya kenal, papanya menyambut dia, papanya yang lari. Lalu sampai di situ saudara, dia cukup sungkan, dia tahu diri. Bapak, aku berdosa kepadamu. Jadikan aku salah seorang dari upahanmu, itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak, sekali anak adalah anak. Katakan amin. Dipulihkan semuanya, saudara, dikasih kasut, dikasih cincin, dikasih jubah, sebagai lambang dari dia itu anak yang diterima, dipulihkan otoritasnya, bahkan dibikinin pesta. Pernah nggak saudara nggak lulus atau nggak naik kelas, tiba-tiba papamu bikin pesta? Saudara gagal, tapi dipestain. Ini, anak ini tuh gagal, tapi diterima apa adanya, malah bikin pesta. Tapi sayangnya, anak yang sulung itu ngomel, marah kepada ayahnya. Lalu apa dasar dia marah? Ternyata dasar dia marah itu mengejutkan papanya. Dia ngomong begini, saudara. Aku ini gak pernah melanggar perintah papa. Aku ini kerja untuk papa. Tapi dia ngomong begini, tapi Bapa tidak pernah potong lembu bagiku. Saudara, sedangkan anak ini yang kurang ajar ini baru datang tiba-tiba papa bikin pesta. Disitulah sang ayah sebetulnya terkejut, saudara. Sang ayah berkata, bukankah engkau anakku? Segala milikku adalah milikmu. Dengan kata lain, kalau memang engkau pengen punya pesta, mintalah. Tapi kenapa engkau berkata, aku ini kerja, tapi gak pernah mendapatkan pesta dari ayah. Berarti dia itu sekalipun ada di rumah, tapi mentalnya seperti budak. Dia ada di rumah ayahnya, tapi mentalnya adalah pegawai. Hubungannya itu berdasarkan transaksional. Lalu dia membandingkan antara dirinya dengan adiknya. Saudara, yang Tuhan mau adalah, saudara, mental Anda harus berubah jadi anak. Beranilah untuk meminta kalau memang Anda punya kebutuhan. Saya ulangi, beranilah untuk minta kalau memang Anda punya kebutuhan. Jangan merasa terintimidasi sebab engkau tidak memperoleh roh perbudakan yang membuat Anda takut. Tapi engkau adalah anak. Ada Roh Kudus yang bersaksi dalam dirimu yang menyebabkanmu berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu membuat kita itu ketika kita berdoa dalam nama Yesus, doa kita itu langsung ke tata Allah. Karena kita adalah anak. Dan dia bukan Bapa yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bahkan Alkitab sendiri berkata, saudara, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu. Tapi nyatakanlah itu di dalam doa, nyatakanlah segala keinginanmu itu dalam doa dan permohonan atau permintaan. Dan disertai dengan ucapan syukur. Firman sendiri mengatakan, mintalah. Itu adalah privilege bagi anak-anak Tuhan. Ada amin. Tapi sayangnya kita ini gak yakin. Kenapa kenyataan Anda khawatir? Karena Anda gak yakin bahwa Anda adalah anak. Kalau Anda tahu siapa status Anda, siapa Anda di mata Tuhan. Saudara, anak itu punya masa depan. Anak itu gak pernah ditelantarkan sama Bapa Sorgawi. Halo amin. Saya memang bisa katakan saudara, saya berani katakan semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Tidak semua permintaan kita, keinginan kita akan dipenuhi memang. Saudara, tapi semua kebutuhan kita pasti terpenuhi. Saudara, halo amin. Saudara jangan ragu-ragu tentang satu hal ini. Kita adalah anak. Sayangnya karena kita bermental budak, bermental pegawai, seringkali waktu kita minta pun itu sudah tidak dalam sebuah keyakinan apakah Tuhan itu
saudara, menerima permintaan kita. Atau jangan-jangan Tuhan itu marah sama kita. No. Anda anak. Memang gak semua permintaan kita itu dipenuhi. Tapi Tuhan gak pernah menolak. Maksudnya jangan minta ya. Kalau kamu minta, kamu berdosa. Jangan punya perasaan seperti itu. Mintalah. Ada amin. Karena Anda adalah anak. Lalu dimensi kedua. Katakan dimensi kedua. Dimensi kedua adalah mendengar atau mencari tahu kehendak Tuhan. Saudara, kalau Anda mau bertumbuh, semakin kenal Tuhan, kalau Anda mau bertumbuh dalam perjalanan rohani Anda untuk mengenal Tuhan, saudara nggak boleh hanya ada di level doa itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan nggak marah ketika Anda minta, sebab kita adalah anak. Bahkan kenyataan Tuhan suruh kita minta. Alkitab berkata, mintalah kamu akan mendapat. Carilah kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Bapa manakah yang kalau anaknya itu minta ikan dikasih ular, minta telur dikasih kalajengking. Kalau kita Bapa yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Paralel dalam kitab Injil yang lain, ia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang meminta. Katakan memberikan yang baik. Kenapa Tuhan suruh minta? Padahal Tuhan sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Tapi kenapa kok tetap disuruh minta? Karena Tuhan mau belajar kita untuk beriman kepadanya. Tuhan mau belajar kita itu memposisikan sebagai anak yang punya iman kepada Bapaknya. Supaya Anda itu yakin dan bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda minta. Bahkan satu ayat di Markus, saudara, kalau engkau meminta sesuatu, percayalah engkau akan menerimanya, maka engkau akan menerima apa yang kamu minta. Saudara, seringkali kita nggak yakin dengan apa yang kita minta karena kita merasa kita minta pun itu adalah Tuhan nggak berkenan. Saudara, nggak semua yang kita minta itu Tuhan kabulkan. Tapi karena kita ini anak, saudara, saudara punya hak istimewa atau privilege untuk meminta di dalam doa. Jangan khawatir tentang segalanya. Nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Amin. Tapi kalau Anda mau bertumbuh dalam perjalananmu dengan Tuhan, saudara nggak boleh sampai di tingkat pertama terus. Dimensi Anda berdoa nggak boleh cuma minta. Sekalipun itu tidak dosa. Sekalipun itu tidak Tuhan larang. Saudara harus masuk ke dimensi kedua, yaitu Anda mendengar Tuhan berbicara. Seringkali yang membuat doa kita itu, kehidupan doa kita itu monoton adalah karena kita menganggap doa itu cuma satu arah. Kenapa doa kita nggak memperlihatkan hasil? Karena doa kita itu cuma satu arah. Kita memperlakukan Tuhan itu seperti berhala yang bisu. Yang kita cuma datang masuk dalam hadiratnya itu cuma minta setelah kita membombardir Tuhan dengan keinginan, harapan dan permintaan kita. Kita berhenti di situ, lalu kita amin, lalu kita keluar dari hadirat Allah. Lalu kita berhenti. Kita lupa bahwa doa itu dua arah. Katakan doa, dua arah. Makanya kehidupan doa yang menghasilkan itu selalu dua arah. Kehidupan doa yang tidak menghasilkan, itu selalu satu arah. Kenapa saya katakan doa yang menghasilkan itu dua arah? Karena seringkali kalau Anda mau melihat mujizat atau terobosan, saudara perlu mendengar respon Tuhan dari permintaan saudara. Karena bisa jadi waktu Anda berdoa, meminta sesuatu, terobosan, pemulihan atau apapun, seringkali Tuhan itu akan memberikan respon atas doa Anda dengan menyatakan sebuah perintah untuk Anda taati. Contohnya di mana, Pastor Fuji? Coba kita baca satu ayat. Keluaran pasal yang ke 15.
Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara tahu kan ceritanya? Orang-orang Israel itu berdoa, itu ratusan tahun saudara minta dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan pada waktunya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Tapi ternyata Firaun itu mengeraskan hatinya. Tuhan memakai Musa untuk menyatakan kuasa Allah lewat 10 tulah yang ditimpakan kepada Mesir. Setelah tulah terakhir yaitu kematian semua anak sulung, singkat cerita akhirnya Firaun menyerah juga. Dibiarkan mereka pergi dan bahkan dikasih semua orang Mesir itu kumpulkan semua emas mereka, giwang mereka itu diberikan. Jadi mereka itu pergi enggak dengan tangan kosong saudara. Dari sini kita bisa punya iman bahwa Tuhan itu akan memberikan upah kita itu dengan tepat. Halo amin. Beberapa di antara saudara kerja, saudara merasa enggak dapat bonus, saudara merasa enggak diupah dengan baik. Jangan khawatir saudara. Orang Israel itu diperbudak, kerja nggak dibayar, tapi waktu mereka keluar, mereka dikasih harta benda, saudara. Dengan kata lain, jangan takut kalau ada orang itu nggak memberikan upah semestinya kepada saudara, karena Tuhan akan memberikan upah untuk Anda itu dengan tepat. Amin, saudara. Saya pernah punya pengalaman loh, saudara. Mau saya ceritakan. Ya, saya punya pengalaman begini. Saya itu kehilangan topi, saya pinjem topi anak saya, hilang, ketinggalan di bis. Bapak Ibu. Waduh akhirnya saya mau ganti, saya beli. Pokoknya saya beli topi lah, persis kebetulan ada diskon. Gitu ya, topi yang sama tapi dapat diskon bisa dapat topi yang sama tapi warna-warna yang lain. Waduh ini sekian tapi dapat harga segini, wah ini murah banget. Saya beli, transfer, ternyata penipu. Aduh, saya merasa Tuhan, walaupun itu cuman gak sampai jutaan, tapi namanya sudah hilang topi, beli malah kena tipu. Itu namanya apa saudara? Sudah jatuh, ketimpa tangga. Jengkel gak? Jengkel saudara. Kok ada orang gini? Biasanya respon otomatisnya adalah kita nyumpain, betul gak? Oh itu kita sumpahin itu kamu ambil uangku begini-gini. Walaupun itu gak sampai yang jutaan bagaimana gitu ya. Tapi itu mengganggu saudara. Tapi saya berdoa. Terus terang itu mengganggu saya beberapa hari. Ya saya doakan Tuhan, saya doakan orangnya. Sampai satu titik masih terganggu. Saya berdoa lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati orang yang nipu saya. Tuhan berkati. Aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Saya terus terang loh, Tuhan aku gak mau orang ini, aku gak mau bicara jelek. Tapi Tuhan berkati, ubah hatinya. Buat dia sadar. Dan aku gak minta orang ini nanti kena apa. Enggak, aku berkati. Dan kalau bisa Tuhan, karena saya gak ngomel-ngomel, saya gak nyumpain. Karena kan ada nomor teleponnya kan. Walaupun nomor saya diblok. Gitu ya. Kan saya bisa, pertama kali saya bisa kan nyumpain, kamu begini. Saya nggak lakukan itu, Tuhan aku minta kebaikan turun atas orang ini, berkati dan aku rela. Bapak Ibu, nggak beberapa lama, dalam waktu beberapa hari, tiba-tiba ada orang yang nggak saya kenal, kepengen ketemu, tiba-tiba ketemu cuman mau kenalan, Pastor Fuji terima kasih karena mungkin Pastor Fuji pernah jadi berkat lewat tayangan-tayangan khotbahnya. Kok kebetulan ya kita bisa ketemu. Tiba-tiba saya dikasih angpau saudara. Saya tolong diterima. Dengan kata lain, saudara, Anda merasa Anda ditipu orang, uangmu diambil. Asal responmu benar dan Anda itu anak, saudara, Tuhan bisa kembalikan.
Anda nggak perlu maki-maki orang. Halo, amin. Dari situ itu saya langsung, Tuhan itu nyata loh. Kayak orang ateis aja. Kayak orang ateis bertobat. Beneran Tuhan itu real, saudara. Ada amin, saudara? Dari sini Anda bisa tahu orang-orang Israel itu dikasih harta benda. Emas-emas dikasih dengan perbendaharaan. Anda harus tahu, orang Israel itu jumlahnya banyak. Waktu itu 2 juta, 3 juta orang, saudara. Semuanya terima perbendaharaan. Lalu mereka pergi. Rupa-rupanya Tuhan ingin mereka berputar menuju ke padang gurun. Bukan lewat jalur orang Filistin, negeri Filistin yang lebih dekat mau masuk ke Kanaan, saudara. Itu langsung nyampe kalau lewat jalur atas. Tapi lewat jalur bawah, mereka ketemu sama yang namanya Laut Teberau yang gak mungkin bisa diseberangi kalau tidak ada alat bantu. Seperti perahu, kapal atau apa. Nah, mereka kejepit di situ dan ternyata Firaun tiba-tiba mengeraskan hati lagi, suruh semua pasukannya menyusul, menyerbu orang-orang Israel. Di titik itu, saudara, semua orang Israel termasuk Musa panik dan berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan. Katakan berseru kepada Tuhan. Nah, di titik ini persis seperti kita kan? Kalau kita punya kebutuhan, apalagi kepepet, kita berseru kepada Tuhan. Saudara, tapi jangan berhenti berseru. Saudara harus ingat doa itu bukan cuma memberitahu tentang kebutuhan kita. Tapi doa itu juga mencari tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Doa itu bukan hanya memberitahu, tapi mencari tahu. Saudara, berikan ruang. Bertanyalah dari permintaanmu, kira-kira Tuhan itu punya respon apa? Punya jawaban apa? Karena ada yang sama pentingnya dari apa yang kita katakan kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan katakan mengenai permintaan kita. Itu juga sama pentingnya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata respon Tuhan begini. Musa, mengapa kamu berseru-seru seperti mereka demikian? Kamu sekarang suruh orang Israel berangkat, siap-siap untuk jalan. Kamu angkat tongkatmu, belah airnya. Supaya mereka jalan di tempat yang kering. Coba bayangkan kalau Musa itu cuman tipe doanya itu cuman minta titik. Gak mendengar perintah Tuhan untuk suruh belah airnya. Mujizat terjadi gak? Gak ada. Alamat mujizat itu satu. Anda taat sama perintah Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, dimensi doa kedua itu adalah, Anda gak boleh berhenti diminta-minta-minta, tapi saudara bertanyalah kepada Tuhan, apa kehendakmu? Apa responmu dari permintaanku ini? Bisa jadi ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saudara yang perlu Anda bereskan. Bisa jadi Tuhan merespon itu berupa sebuah koreksi, ternyata yang Anda minta itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang Anda minta itu hendak memuaskan hawa nafsumu. Alkitab sendiri ngomong, kamu gak menerima apa-apa karena kamu gak minta atau kamu gak berdoa. Tapi kamu pun berdoa, tapi doamu itu salah di hadapan Tuhan. Lahir dari motivasi hati yang salah. Contoh, ya Tuhan jadikan istri orang istriku. Nah itu sudah, itu doa apa itu saudara? Saudara berdoa untuk tadi, supaya orang itu Anda sumpahi hal-hal yang buruk. Anda berdoa untuk sesuatu yang itu merupakan pemenuhan untuk daging saudara, kedagingan saudara. Bisa jadi ada sesuatu yang salah. Mungkin respon Tuhan adalah Anda disuruh menunggu. Yohanes 2, ketika perjamuan kawin di Kana itu kehabisan anggur, Ibu Yesus berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Seolah-olah Ibu Yesus minta supaya Yesus do something. Respon Tuhan ternyata, saatku belum tiba. Katakan saatku belum tiba.
Ada momen-momen dalam kehidupan ini, ternyata respon Tuhan itu Anda disuruh menunggu. Kenapa Tuhan suruh kita menunggu? Bisa jadi Tuhan itu punya waktunya sendiri. Atau Tuhan suruh kita menunggu karena apa? Karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan suruh Anda lakukan dulu, baru Anda dikasih. Anak saya minta es krim, Papa oke kan, tapi kerjakan dulu PR-mu, baru kamu akan terima es krim. Selama engkau gak kerjakan PR, delay-nya makin lama. Saudara, kenapa Anda disuruh menunggu? Jangan-jangan ada perintah yang Anda harus taati dulu. Ternyata Musa itu minta, tapi respon Tuhan adalah ada sebuah perintah untuk Musa lakukan. Begitu Musa taat, saudara, langsung mujizat dan terobosan terjadi. Halo, amin. Makanya penting untuk saudara itu, dimensimu berdoa itu jangan sampai cuma minta, tapi saudara mendengar, katakan mendengar. Tapi Pastor Fuji, saya gak bisa dengar suara Allah, kebohongan. Kalau Anda anak Tuhan, Anda sudah lahir baru, Anda bisa dengar suara Allah. Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Masalahnya bukan karena kita gak dengar. Kita sebetulnya dengar, tapi kita itu gak kenal itu suara Tuhan atau suara iblis atau suara pertimbangan kita. Saudara, Samuel yang kecil itu bisa dengar suara Tuhan, tapi dia gak mengenali bahwa yang bersuara itu adalah Tuhan. Dikiranya Imam Eli. Ya, jadi problemnya Anda gak mengenai suara Tuhan, itu problemnya bukan karena Anda gak bisa dengar suara Tuhan. Problemnya bukan karena Tuhan itu diam atau tidak bersuara. Tuhan itu rindu menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tapi problemnya mungkin adalah karena kita terlalu banyak distraction, kita mengabaikan suara Tuhan. Atau kita gak kenal itu adalah Tuhan yang bicara. Anda perlu mengenali, katakan amin. Tapi Tuhan pasti bicara. Berikan ruang untuk Tuhan bicara. Lalu kalau ada perintah untuk Anda taati, lakukan, baru Tuhan akan bekerja. Seringkali kita ini tunggu-tungguan. Kita berdoa lalu kita menunggu untuk Tuhan bekerja, sementara Tuhan di sorga nunggu kita untuk dengerin suaranya. Saudara, kita menunggu Tuhan, kenapa kok gak bekerja? Tuhan di sorga nunggu untuk saudara itu taat. Kalau Anda mau lihat Tuhan bekerja, ada dua hal yang Anda harus lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Katakan sama-sama, dengar, lakukan. Ada amin? Saudara, itulah sebabnya dimensi kedua, Anda perlu mendengar suara Tuhan. Anda perlu mendengar respon Tuhan atas permintaan saudara. Karena disitulah kunci untuk mujizat. Coba saudara, kalau saudara tahu kan murid-murid Yesus itu berdoa minta apa saudara? Pemulihan kerajaan Israel, betul ya? Permintaan mereka itu masih bermuatan politis. Ya, Mesias itu datang untuk memulihkan kerajaan itu sebetulnya adalah kerajaan Allah, bukan sekedar kerajaan Israel. Israel itu mengalami degradasi itu pada zaman Salomo. Memang Salomo itu megah, tapi satu titik Salomo itu meninggalkan Tuhan, membangun berhala. Saudara, gak hidup seperti ayahnya Daud. Di zaman Daud, Israel mengalami kejayaan. Makanya kenapa kok lambangnya itu bukan bintang Salomo, tapi bintang Daud. Tapi semenjak Salomo itu berbuat dosa, kerajaan Israel terpecah. Yang kerajaan utara itu diambil bukan dari anaknya, yaitu Yerobeam itu salah satu pejabat tingginya dia. 10 suku. Sedangkan yang jadi anaknya itu Rehabeam, itu cuma 2 suku. Pecah jadi 2. Semenjak itu kerajaan Israel mengalami penurunan sampai zaman Yesus itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga doanya orang Israel selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun itu adalah minta supaya Tuhan memulihkan kerajaan Israel seperti dulu. Dan mereka tahu bahwa nubuatan bahwa Mesias akan datang dan memulihkan. Yesus datang, mati lalu bangkit. Lalu mereka ngomong, Yesus kapan kau pulihkan kerajaan Israel ini? Lalu Yesus memberikan respon, engkau gak perlu tahu kapan waktunya. Kapan saat dan waktunya.
Tapi yang kau perlu lakukan sekarang adalah kalau engkau terima Roh Kudus, engkau akan jadi saksi. Katakan amin. Gak usah nunggu kapan kerajaan Israel di muka bumi ini akan pulih. Kerajaan negara Israel itu pulih. Gak usah nunggu kapan. Tapi yang pasti sekarang, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, tugasmu adalah jadi saksi. Coba bayangkan kalau Tuhan gak kasih tahu. Mereka akan terus berdoa minta pemulihan kerajaan Israel. Mereka doa sampai frustasi, itu gak kejadian. Kenapa Anda itu doa, tapi kok keadaan gak berubah? Jangan-jangan Tuhan punya respon yang Anda gak dengar. Saudara, satu lagi. Saudara kepingin, saudara berdoa minta seseorang berubah tapi gak berubah-berubah. Jangan-jangan yang Tuhan mau ubah itu bukan orang yang Anda doakan, tapi dirimu. Nah, kalau Anda pakai dimensi doa minta tok, Anda akan frustasi. Kenapa kok gak berubah? Kan aku anak, tapi kok gak berubah? Ternyata Tuhan itu sedang pakai orang itu untuk mengubah Anda. Contohnya siapa? Paulus. Paulus ini punya utusan dari iblis yang menggocoh dia dengan duri dalam daging. Siapakah utusan ini? Ini adalah para penentang, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang dalam tanda kutip memperlakukan Paulus, yang menganiaya, menghambat, menyakiti, sudah memfitnah. Tuhan minta supaya utusan ini pergi daripadaku. Duri dalam dagingnya itu dicabut. Dia doa sampai berapa kali? 3 kali, terus berhenti. Pertanyaannya, kenapa kok 3 kali? Ada yang tahu? Kenapa kok gak 10 kali? Kan Alkitab berkata doa itu harus tekun. Kalau tekun itu bisa lebih dari 3. Terus doa. Kenapa kok gak sampai 100 kali? Karena pada titik dia berdoa ketiga, Tuhan menyatakan kepadanya bahwa ternyata duri dalam daging ini supaya dia gak tinggi hati. Ternyata lewat duri dalam daging, lewat orang-orang sulit yang dia hadapi, Tuhan itu mau mengubahkan Paulus supaya dia gak sombong. Makanya Tuhan kasih jawaban apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Aku gak akan cabut duri dalam daging ini. Tapi aku memberikanmu kemampuan untuk mengatasinya. Untuk menanggungnya. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Paulus berkata, karena itu aku rela berada di dalam penganiayaan, siksaan, kesesakan, penderitaan karena Kristus. Karena ketika aku lemah, kuasa Tuhan sempurna atasku. Amin. Jadi dia berhenti berdoa dan dia berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan ruang kepada Tuhan untuk meresponi permintaannya. Dia mendengar Tuhan. Coba kalau Paulus gak dengar, dia akan terus doa. Dia akan doa dengan tekun, minta duri dalam dagingnya dicabut. Dia akan doa sampai frustasi. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu ingin lewat duri dalam daging itu, Paulus diubahkan. Jadi kalau Anda lagi doain seseorang supaya berubah tapi gak berubah-berubah, curigalah. Saudara, jangan-jangan yang Tuhan mau ubah itu dirimu. Betul atau betul? Pernah saya juga ngalami hal yang sama saudara, seperti itu. Doa gak dijawab-jawab, minta orang berubah. Saudara, ternyata lewat proses itu, sayalah yang diproses Tuhan. Ternyata Tuhan itu mempersiapkan karakter saya. Karena saya tahu, saya itu tipenya itu adalah, jadi ngaku di depan umum. Saya itu ada tipe gak mau kalah. Harus nomor 1. Saudara, jadi dengan modal seperti ini, saya ini gampang sombong. Kalau Tuhan gak proses saya waktu itu, bisa jadi sekarang jadi hamba Tuhan sombong. Lihat nih pelayananku berkembang, saya akan klaim kemuliaan. Saya akan jadi pendeta yang arogan, saya akan jadi pendeta yang curi kemuliaan Tuhan. Saya akan jalannya ngawang, tahu ngawang?
jalannya itu jadi nggak kayak orang biasa lagi. Saudara, ada pendeta jemaat 100 itu rendah hati, tapi begitu 1000 lain jalannya. Waduh, udah kayak artis. No. Biasa aja, karena kita ini hamba. Katakan amin. Kalau pelayanan yang di bawah saya itu berkembang, itu bukan karena saya, tapi kerja tim. Saudara, saya memang punya peran karena saya punya tugas dan tanggung jawab. Saya harus lakukan yang terbaik. Tapi kenyataan kalau gereja ini berkembang, itu bukan kerjaan saya sendiri. Ada orang-orang di bawah saya yang gak kelihatan, yang gak di panggung, yang kerja keras. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang ikut menopang visi bersama-sama. Sehingga kalau gereja, kalau GMS itu bertumbuh di Jakarta, itu bukan karena saya, itu kerja tim. Tapi kalau saya sombong, saya akan klaim semuanya itu karena saya. Bahkan berani ngomong, kalau GMS gak ada saya, gak bertumbuh. Jangan pernah ngomong begitu. Kalau Anda kerja di tempat lain, jangan ngomong gitu di bosmu. Ya, jangan ngomong begitu. Ini perusahaan kalau gak ada saya, gak jalan nih. Kalau Anda itu adalah salesman. Kalau bukan saya yang jadi sales, penjualannya gak bakal mencapai begini. Saudara, Anda akan digantikan dengan mudah. Sudah ada ratusan orang yang ngantri menggantikan Anda. Dan bisa jadi yang menggantikan Anda itu lebih produktif daripada Anda. Jadi kita gak boleh sombong. Tengok kanan kiri, jangan sombong. Amin. Jadi gimana Pastor Fuji? Kalau saya doain suami tapi gak berubah-berubah, jangan-jangan Anda yang harus berubah. Amin. Oke, yang ketiga, yang terakhir saudara. Dimensi ketiga adalah kita berdoa untuk bersekutu dan menikmati Tuhan. Saudara, doa itu bukan hanya minta-minta. Doa juga bukan hanya mendengar. Sometimes doa itu adalah cuman sekedar kita diam dan menikmati kehadiran Tuhan. Halo, amin. Bahkan kebenarannya ketika kita itu membawa hati kita betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu juga bisa menikmati kehadiran kita. Dulu waktu papa mama saya itu masih hidup, saudara, saya dulu itu memperjuangkan satu hal. Kami ini sebagai hamba Tuhan kalau pulang itu kadang loh ya. Pada masa-masa itu, apalagi anak saya 3. Itu kadang untuk pulang itu, aduh saya jadi ngomong gini gak enak. Kadang itu uang kita untuk transport pulang, itu gak ada. Makanya setiap tahun saya itu harus nabung supaya bisa pulang. Jadi tabungan, kita nabung supaya kami itu sekeluarga bisa pulang ketemu sama papa mama. Imlekan khususnya, waktu-waktu Imlek. Jadi saya gak pernah skip 1 tahun pun. Kadang itu pernah gak ada mepet dananya. Tapi kami usahakan karena saya tahu berkat terbesar itu adalah hubungan. Saya ada di Jakarta, keluarga kami ada di Surabaya. Hari ini sampai hari ini saya juga belain walaupun gak ada papa mama, sudah gak ada papa mama, tapi saya masih punya kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3. From time to time saya yang datang. Dan itu butuh biaya, saudara. Kenapa kok saya lakukan itu? Karena walaupun saya itu pasti datang, tapi papa mama saya selalu tanya. Waduh, saya jadi melo. Bentar, saya jadi melo saudara. Selalu nanya, Puji, pakai nama kecil saya ya. Nama saya itu Fu gitu ya. Fu nanti Imlek datang gak? Selalu nanya saudara. Kenapa saudara? Karena kehadiran kita, anak-anaknya itu dinanti. Kehadiran kita itu dinikmati oleh keluarga kita. Katakan amin. Begitu pula dengan Tuhan, saudara. Ketika kita itu masuk dalam hadiratnya, kehadiran kita itu dinanti oleh Tuhan. Tuhan itu menikmati kehadiran kita. Halo, amin. Saudara, itulah sebabnya, saudara, kita harus bertumbuh ke level kerinduan. Kita harus bertumbuh, kita itu datang bukan karena ada butuhnya saja. Tapi kita juga harus bertumbuh sampai di titik
Saudara, doa itu komunikasi dua arah. Dan bahkan kita bertumbuh sampai di titik. Kita masuk dalam hadirat Tuhan itu karena supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita diem, gak ngomong apa-apa, tapi kita cuman menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Gak ada permintaan yang dinaikkan. Saudara juga tidak sedang Tuhan ngomong apa, tapi kita cuman menikmati kehadiran Tuhan. Katakan amin. Di titik itu Tuhan juga rindu sama kita. Yang Tuhan cari dalam hidup kita itu apa sih? Hubungan. Kenapa kok Tuhan menyelamatkan kita? Yang dia kejar itu hubungan. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, kenapa kok Tuhan menciptakan kita? Dan setelah menciptakan kita, manusia memberontak, keluar dari hadirat Allah, jatuh dalam dosa, ada tembok pemisah. Tuhan sendiri yang membereskan masalah dosa. Dia sendiri yang mati. Dia rela memberikan Yesus anak yang tunggal untuk mati jadi tebusan buat kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita kembali nyambung. Yang Tuhan cari adalah hubungan. Amin. Saudara, bertumbuhlah sampai di titik Anda masuk ke dalam sebuah dimensi di mana Anda berdoa. Tidak lagi ada permintaan. Kalau Anda cuman datang hanya karena kebutuhan, jadi kalau lagi gak butuh. Saudara, ban serep, Anda nyari gak? Kalau gak butuh, kalau gak ada ban bocor, gak dicari. Tapi kalau banmu bocor, baru cari kan? Kalau kita butuh, pas ada permintaan kita baru doa, saudara, itulah sebabnya kenapa kita gak pernah bertumbuh di dalam pengenalan. Kenapa kita gak bertumbuh dalam keintiman. Karena kita hanya datang kepada Tuhan pas kalau kita butuh. Saudara, kita hanya datang kepada Tuhan pas kita butuh lalu kita ingin mendengar Tuhan bicara apa. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh dalam pengenalan. Amin saudara. Dari waktu ke waktu kita teratur mempelajari firman. Kita teratur berdoa untuk menikmati kehadiran Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.